jemaat Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan pengharapan yang baru. Selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Buat pagi hari ini kami boleh bernafas, kami masih dapat bernyanyi, kami dapat memuji-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari Tuhan, sebelum kami masuki hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa, kami rindu ya Tuhan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kau berkati ya Tuhan, hamba Tuhan, gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko beserta 4 wakilnya, karyawan kami Bapak Budi Sastra, gembala tempat ini beserta kedua wakilnya. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi ya Bapak. Biar mereka Tuhan semakin unity ya Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan, kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema, firman itu menjadi terang ya Tuhan, menerangi setiap jalan kami, menjadi pelita bagi setiap kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah firman itu jatuh di hati yang subur ya Tuhan. Firman itu berbuah-buah Tuhan, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap apa yang menjadi kerinduannya, usaha, pekerjaan. Tuhan berkati ya Bapa. Mereka yang masih sekolah Tuhan berikan hikmat kepandaian. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mata-Mu tertuju atas Indonesia ya Tuhan. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Damai itu turun atas Indonesia Bapa. Roh-Mu tercurah ya Tuhan. Penuaian besar terjadi atas Indonesia. Indonesia boleh pulih ya Tuhan dari COVID-19. Indonesia pulih dari narkoba. Indonesia pulih ya Tuhan dari LGBT. Apapun itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji, menyembah Yesus lebih lagi. Semua yang berkemenangan katakan amin. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Mari saya ajak umat Tuhan bersuka cita buat kemenangan, kekuatan perlindungan Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Katakan kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. 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 Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya.
kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melembui patahkan, mujizat dinyatakan. Lebih dahsyat memuji Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melembui patahkan, mujizat dinyatakan. This is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melembui patahkan, mujizat dinyatakan. This is our God. This is our God. This is our Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau
akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan. Sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata? Seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat
orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Kau Tuhan yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau penolong kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
mujizat dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Come on, say. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, One more time, say, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Say, There is who you Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan setiap kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap kami mengalami berkat Tuhan lewat firman-Mu. Kami sambut dengan penucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Khususnya buat jemaat GBI Menteng dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Cukup lama tidak ketemu, tapi minggu pagi hari ini Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah online di gereja kita. Kita tunduk kepala, kita mau siapkan hati kita. Segala kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan di minggu pagi hari ini berfirman bagi kami, khususnya bagi jemaat GBI Menteng, dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus mengambil alih jam pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan Tuhan berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Jemaat GBI Menteng yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dalam ibadah minggu pagi hari ini. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar mencatatnya. Dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan dalam ibadah minggu pagi hari ini adalah jemaat pelaku firman. Maksud tujuan kita untuk mempelajari topik ini agar kita mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Mendasari firman Tuhan yang akan kami sampaikan, kami mengajak jemaat untuk membuka surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di minggu pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Jemaat pelaku firman, itulah tema atau judul khotbah kita di minggu pagi hari ini. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Hidup adalah keputusan. Setiap hari kita mengambil keputusan. Dari semua keputusan yang pernah kita ambil, keputusan yang paling tepat adalah waktu kita mendeklar saya percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita masih ada di dalam dunia, sesudah kita menyatakan saya percaya Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan bagi kita yang paling sempurna kecuali firman Tuhan. Karena itu sebagai hamba Tuhan kami mendorong, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib memiliki Alkitab. Milikilah Alkitab untuk setiap kita. Haleluya. Sesudah itu bacalah secara teratur. Kalau kita punya disiplin rohani demikian, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk setiap kita. Karena Alkitab katakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Dan salah satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui, Allah mau supaya kita menjadi jemaat pelaku firman. Kami berdoa, mari kita buka hati kita lebar, sehingga minggu pagi ini jadi minggu yang penuh berkat, di mana Tuhan akan mencurahkan urapan kuasa-Nya, dan setiap kita nanti boleh berkemenangan, dan kita berkata bersama Yesus, saya lebih daripada pemenang. Ada 4 hal yang kami mau bagikan dalam ibadah kita minggu pagi ini sehubungan dengan tema kita, jemaat pelaku firman. Yang pertama yang kami mau sampaikan, jemaat pelaku firman, kita akan menjadi kuat. Kami pastikan tidak ada instan dalam kekristenan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Nah, kami mau mengajak kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 48. Dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dahsyat, luar biasa. Jadi kami pastikan jemaat yang menjadi pelaku firman yang terjadi dalam hidupnya, kita akan kuat. Nah,
Kami ingin tekankan buat kita, keindahan satu bangunan tidak menjamin kekokohan bangunan itu. Tapi di atas fondasi yang kuat dimungkinkan untuk kita membangun bangunan yang indah. Dan bukan hanya indah tapi kuat. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Kalau kita berjalan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, tidaklah berkelebihan kalau kami berkata Jalan Tamrin, Jalan Sudirman tidaklah kalah dengan Orchard yang ada di Singapura. Ada banyak bangunan-bangunan yang bagus-bagus. Tapi kami pastikan semua bangunan itu tidak ada yang menjamin bahwa itu kokoh. Waktu akan menjadi pengujinya. Apakah bangunan itu kokoh atau tidak. Demikian juga iman kita, waktu yang akan jadi pengujinya. Apakah kita punya iman, punya dasar yang kuat. Oleh karena itu, mari. Tadi kami katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Bukalah hati kita, biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati kita. Kalau kita ditegurnya ternyata ada hal yang perlu kita perbaiki, kami mau katakan bersegeralah karena tidak ada kata terlambat. Kalau ini kita lakukan, kami percaya kita akan kuat. Sehingga kita boleh berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Dan inilah harapan kami, dan inilah iman kami. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang ada, kita berbeda. Berbeda bukan aneh-aneh, tapi kita boleh berdampak menjadi kesaksian. Karena kita percaya bersaksi yang paling efektif bukan bawa Alkitab kemana-mana, tetapi hidup kita jadi firman yang hidup. Jadi kami tantang kita, jemaat pelaku firman, ingat kita akan kuat. Karena itu kami mau katakan, mari kita berlomba hari-hari ini untuk jadi pelaku firman. Di tengah-tengah keadaan yang masih sulit dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, kami mendorong kita, putuskanlah untuk meningkatkan kerohanian kita dengan cara menjadi pelaku firman. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin menekankan, sesudah kita percaya Yesus, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kita bakal tidak punya persoalan. Tidak ada ayat itu. Kalau ada teman kita, rohaniawan kita berkata, kalau kita sudah percaya Yesus bakal tidak punya masalah, itu bukan firman, itu pendapatnya pribadi. Karena memang betul tidak ada ayatnya. Saudara boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat yang disampaikan Tuhan kalau kita udah percaya Yesus bakal tidak punya masalah. Yang ada adalah Tuhan berjanji menyertai kita. Oleh karena itu mari kita jadi pelaku firman, sehingga kita kuat. Andaikan pun ada masalah, kita tidak terpuruk. Bahkan masalah menjadi lompatan. Karena kita menjadi pelaku firman, kita akan kuat. Sehingga pada akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Kami tidak tanya apakah kita sudah dibaptis. Kami tidak tanya sejak kapan kita menjadi anggota gereja. Yang kami mau tanya, sudahkah kita jadi pelaku firman? Karena mustahil kita bisa kuat kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Karena Alkitab katakan orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jemaat pelaku firman, kami pastikan engkau akan kuat. Karena itu bersegeralah. Jangan jadikan firman ini jadi pengetahuan, tapi berlombalah. Lakukan ini sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kami ingin kita lihat Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Luar biasa. Jemaat pelaku firman. Kalau kita lihat Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, ada kabar baik buat kita.
Kalau kita jadi pelaku firman, kita akan jadi jemaat yang bertumbuh imannya. Kita perlu bertumbuh di dalam iman. Dan tadi kami katakan dalam pendahuluan, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kita mau dituntun oleh Tuhan sehingga iman kita bertumbuh. Percaya atau tidak, ciri sesuatu yang hidup, dia bertumbuh. Hanya kita yang tahu apakah kita bertumbuh atau tidak. Yang kedua yang tahu apakah kita bertumbuh atau tidak, ya Tuhan. Nah, kami mau ajak kita buang kepalsuan. Tidak ada instan. Mari kita menjadi jemaat pelaku firman. Dan perhatikan yang kedua ini, bertumbuh. Ada banyak orang ditinjau dari sudut umur, udah pantas jadi guru. Tapi kalau kita lihat kekristenannya, kadang-kadang kita hati ini jadi gelisah. Kenapa? Karena udah lama jadi Kristen, tapi tetap hidupnya jadi batu sandungan. Kenapa bisa? Kami mau katakan, karena kita tidak mau jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman, kita akan bertumbuh. Haleluya. Karena itu kami mau ajak kita, mari jadilah jemaat pelaku firman supaya kekristenan kita bertumbuh. Saya lihat banyak kali kita ya rajin ke gereja, tapi anehnya bahkan udah ada yang melayani tapi tidak bertumbuh. Dalam satu masalah misalnya mengampuni, kita nggak bisa. Padahal Alkitab katakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Apa artinya? Tidak terhingga. Tapi kita lihat, kalau kita lihat faktanya, seringkali dengan seisi rumah saja kita nggak berdamai. Alkitab katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuriannya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri yang dimaksud adalah iblis. Iblis tidak suka kita bertumbuh, tapi sebaliknya. Haleluya. Iblis mau saudara dan saya tahu firman, tapi tidak mau melakukannya, sehingga semuanya menjadi sia-sia. Tapi kami percaya kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang gagal, tapi Tuhan panggil kita untuk jadi pemenang. Karena itu pilihlah untuk jadi jemaat pelaku firman, sehingga kita bertumbuh. Dalam satu rumah aja, orang tua dengan anak tidak bicara, anak dengan orang tua tidak bicara, ibu dengan bapak tidak bicara, sesama majelis tidak bicara. Saya mau katakan, kalau ini terjadi, kami mau katakan, percuma kita melayani. Tapi kalau kita mau menjadi pelaku firman, menjadi jemaat yang gemar melakukan firman, selain kita kuat, tapi kita bertumbuh. Bertumbuhlah. Haleluya. Sehingga rupa Kristus semakin jelas dalam kehidupan kita. Gambar Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, akhirnya saudara dan saya menjadi representatif kerajaan Allah yang mewakili penuh kehadirannya, menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebenarannya. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Koreksi diri kita. Jadikan firman Tuhan jadi cermin, sehingga setiap kita tidak ada yang lari daripada sasaran, tapi kita tetap ada dalam koridornya Tuhan. Kalau itu betul ada dalam hidup kita, kami percaya hidupmu dan hidupku akan menyukakan Tuhan sepanjang kita hidup. Yang ketiga, jemaat pelaku firman. Pertama, kita akan menjadi kuat. Yang kedua, kita akan bertumbuh. Nah, yang ketiga, kita akan berbuah. Ya, kami ingin kita buka Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Jemaat pelaku firman. Yang ketiga, Alkitab katakan kita akan berbuah.
Tuhan tidak tertarik kepada daun, tapi Tuhan tertarik kepada buah. Apa artinya? Tuhan lebih memperhatikan buah daripada pelayanan kita. Haleluya. Tuhan lebih memperhatikan buah daripada kegiatan kita. Daun itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita kegiatan yang kita lakukan banyak kali sia-sia, tidak menghasilkan buah. Padahal Tuhan ingin kita berbuah. Kami tantang kita, mulai hari ini, ayo, jangan ada lagi yang lari daripada sasaran, tapi menjadi pelaku firman. Itulah kehendak Tuhan. Kita akan berbuah. Haleluya. Jadilah pelaku firman, karena tidak mungkin saudara dan saya berbuah kalau kita tidak ada keintiman dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, waktu kita menjadi pelaku firman, kita mendekat dan melekat pada Tuhan, bukan hanya berbuah, tapi kita, ya saudara dan saya akan peka dalam kehidupan ini. Ada sensitivitas dalam kehidupan ini, sehingga kita mudah sekali menyenangkan akan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan belum tentu berkenan pada Tuhan, tapi apa yang Dia suruh kita lakukan, itulah yang menyukakan akan hati Tuhan. Karena itu, mari kita jadi pelaku firman. Lakukan. Mari kita jadi jemaat yang gemar menjadi pelaku firman. Kerjakan sehingga saudara dan saya berbuah. Paling sedikit ada 3 buah yang perlu dimiliki oleh seorang Kristen. Paling sedikit ada 3 buah yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang percaya. Pertama adalah buah pertobatan. Saudara nggak perlu sablon bajumu dan engkau tulis, saya sudah bertobat. Nggak perlu. Kalau kita lakukan itu, kita akan jadi orang yang aneh. Kita justru jadi pergunjingan banyak orang. Buah yang kedua, Tuhan mau kita ada buah-buah roh dalam kehidupan ini. Dan buah yang ketiga adalah kita punya buah pelayanan. Miliki ketiga hal itu. Dan itu hanya bisa waktu saudara dan saya menjadi pelaku firman. Percaya atau tidak, kekuatan satu pohon bukan pada batangnya, tapi pada akarnya. Dan akar kekristenan adalah pengenalan akan Yesus. Waktu kita berakar, kita bertumbuh, lantas kita berbuah. Tangkap kebenaran ini. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Miliki buah-buah pertobatan. Karena Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Praktekkan kebenaran ini. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya saudara dan saya akan menyukakan, menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya saudara dan saya akan berbuah lebat yang mempermuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, jemaat pelaku firman. Kami pelajari, kita bukan hanya kuat, bukan hanya memiliki kesaksian, bukan hanya berbuah saja, tapi kita akan memiliki kesaksian. Tidak ada seorang Kristen yang punya kesaksian apapun dalam hidupnya kalau tidak pernah melakukan firman. Karena kesaksian adalah buah daripada firman yang kita lakukan. Ini ada hubungannya dengan berbuah tadi dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Jadi kalau kita jadi pelaku firman, kita punya kesaksian. Karena kesaksian buah. Buah apa? Buah daripada firman yang kita lakukan. Firman Tuhan itu terdiri dari 2 hal. Ya, firman dan janji. Kalau kita lakukan firman-Nya, kita dapatkan janjinya. Jadi bersegeralah jadi pelaku firman. Kita akan berbuah dalam hidup ini. Tapi bukan hanya berbuah, tapi kita menjadi punya kesaksian. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi Dia nyata dalam hidup kita, baik dalam pelayanan maupun dalam hidup sehari-hari, maupun dalam keluarga dan pekerjaan kita.
Karena itu kami mau katakan, ayo jadilah pelaku firman supaya kita punya kesaksian. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan kata orang, Yesus itu hebat. Bukan kata orang, Yesus itu dahsyat. Bukan kata orang, Yesus itu luar biasa. Tapi itu nyata karena saudara dan saya punya kesaksian. Karena saudara dan saya sungguh-sungguh mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Kami tantang kita, mulai hari ini kalau kita punya masalah, jangan cari jalan pintas. Karena Tuhan tidak pernah punya jalan pintas. Contohlah Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam Alkitab, mereka ada masalah, mereka disuruh menyembah patung yang raja dirikan, mereka tidak mau. Dan ucapannya luar biasa yang menggoncangkan sorga. Dia katakan, hai raja, ketahuilah kalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku raja dirikan itu. Tidak mau kompromi. Tidak mau kompromi. Tidak malu menyatakan keyakinannya, imannya. Raja marah. Dipanaskan, lebih panas daripada yang semula. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego diangkat, dimasukkan ke dalam perapian. Yang mengangkatnya mati karena panas yang luar biasa. Tapi waktu mereka dimasukkan 3, raja lihat di dalam ada 4. Siapa yang satu? Immanuel. Tuhan menyertainya. Tidak ada satu rambut pun yang terbakar. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka mau jadi pelaku firman. Ada kesaksian. Kami mau katakan, di masa-masa pandemi seperti begini, jangan bersungut, jangan marah, jangan mempersalahkan siapapun. Haleluya. Tapi jadi pelaku firman, sehingga kau punya kesaksian dalam segala apapun. Kami mau katakan, Tuhan gak mungkin berdusta. Kalau kita baca kisah tentang kebangkitan Yesus, di situ ditulis supaya genaplah kitab suci. Apa artinya? Semua kehidupan Yesus sudah dibuatkan para nabi, termasuk tentang kebangkitannya. Apa hubungannya dan apa untungnya untuk kita? Supaya saudara dan saya lebih berani berpegang pada firman, melakukannya, karena terbukti Tuhan tidak pernah berdusta. Tangkap kebenaran ini. Jangan jadi Kristen kaleng-kaleng yang hanya bunyinya saja, hanya penampilannya saja, tapi isinya tidak ada. Tapi kalau kita mau menjadi jemaat pelaku firman, kita tahan banting. Waktu ada kesulitan, kita justru berbuah. Orang lihat dan menyaksikannya. Akhirnya Yesus ditinggikan. Tahukah kita? Waktu Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Jemaat pelaku firman. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Ada orang ke gereja, dengar firman, masuk kiri, keluar kanan. Ada orang ke gereja, dengar firman, masuk kiri, keluar kiri, masuk kanan, keluar kanan. Tapi Tuhan mau kalau kita beribadah ke gereja, kita dengar firman dari kiri, dari kanan, simpan dalam hati kita, ambil keputusan, lakukan itu. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang akan terjadi. Pertama, kita akan kuat. Yang kedua, kita akan bertumbuh. Yang ketiga, kita akan berbuah. Dan yang terakhir, kita akan punya kesaksian. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkan firman-Mu. Suara hamba berhenti, tapi Engkau tidak berhenti bagi kami. Hidupkan itu dalam perjalanan hidup kami hari-hari ini. Di masa-masa sulit yang kami masih hadapi, biar firman-Mu jadi rema yang membuat kami tetap teguh, bahkan kami mengerti apa yang perlu kami lakukan. Berkati jemaat-Mu, khususnya GBI Menteng yang menyaksikan siaran di online di pagi hari ini, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jemaat, sebelum saya serahkan ya kepada
pemimpin selanjutnya, kami mau katakan, kalau engkau punya masalah, engkau punya beban, engkau punya penyakit, letakkan tanganmu di dadamu. Kami dengan senang hati mau mendoakan saudara. Tuhan, engkau lihat jemaatmu GBI Menteng yang meresponi firman-Mu dengan pergumulan-pergumulan mereka, dengan sakit penyakit mereka, dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku katakan, Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden dalam hidupmu. Tuhan merubah jalan buntu menjadi pintu gerbang dalam kehidupanmu. Aku berdoa awan gelap berlalu. Aku berdoa iman dari Tuhan turun, mujizat Tuhan terjadi. Jadilah jemaat yang setia, jadilah pelaku firman. Kalau itu kau lakukan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Hamba berdoa, berkati jemaatmu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Berkati Tuhan. Kami berdoa, berkatilah GBI Menteng ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan. Kiranya hari-hari ini kita tetap bersemangat dan bersuka cita. Berikut kegiatan GBI Menteng dalam minggu ini. Kegiatan fellowship dalam minggu ini. Mari bertumbuh bersama dalam care group. Setiap hari Senin pukul 7 malam, CG for Him via Zoom. Bersama Bapak PDP Charles Sitorus dan Ibu Yanti. Jumat, 3 September pukul 8 malam, CG gabungan via Zoom. Bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Binsar Sitorus dan Ibu Julita Manik. Kegiatan doa dalam minggu ini. Selasa, prayer room pukul 8 sampai 8.15 bersama Gereja Anak dan Junior Church. Rabu, Healing Worship for Indonesia pukul 8 sampai 9 malam. Bersama-sama kita terus menaikkan doa-doa kita untuk Indonesia. Sabtu, worship fajar ditiadakan. Karena pelayan jemaat akan bersama-sama masuk dalam menara doa pelayan jemaat bersama Bapak Gembala Sidang Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Dalam 30 menit kita akan bersama-sama menaikkan doa kita untuk kota kita Jakarta. Di doa keliling virtual, Sabtu 4 September via Zoom. Mari jemaat dan pelayan jemaat, jangan lewatkan menara doa Azusa Prayer Tower setiap jam dalam sehari, setiap minggu. Jadwal Rayon 1F sebagai berikut. Alami lawatannya dalam pujian dan penyembahan. Ruang kelas ministry dalam minggu ini via Zoom. Kamis, pukul 5 sampai 6 sore, kelas Bible Study untuk gereja anak. Pukul 7 sampai 8 malam, kelas bahasa Korea. Akan dibuka kelas baru, yaitu kelas matematika untuk SD sampai SMA bersama KMI. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tetap jaga imun dan tetap jaga iman. Selamat merayakan hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kasih Tuhan, kita sangat beruntung disayangi Tuhan Yesus. Kita nggak ada yang berkekurangan, kita tidak ada yang susah. Tuhan yang memberkati kita. Sebab itu kita memberi dengan ucapan syukur. Kita memberi dengan percaya. Karena Tuhan senang orang yang memberi dengan percaya.
Siapkan persembahanmu, izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, Kau lihat umat-Mu, tahu Engkaulah sumber berkat kami, pertolongan kami, sumber segala sesuatunya. Sebab itu, seberapa yang kami berikan kepadamu, Tuhan, adalah ucapan syukur. Berkati umat-Mu, pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, Tuhan, kehidupan, cita-cita semua, Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kau berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita siapkan hati kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum pulang, kita mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sedang duduk di rumah, boleh berdiri, angkat kedua tangan. Terima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, engkau disayang Tuhan Yesus. Engkau khusus dan spesial di mata Tuhan. Engkau dijagai, engkau dibela, engkau dilindungi, engkau diberkati. Kemurahan Bapa kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, Amin.